Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran selanjutnya pada semester 2 ini. Kita kali ini akan belajar tentang penyajian data. Jangan lupa sebelum kita mulai pembelajaran, yang belum like, komen, dan subscribe, silahkan like, komen, dan subscribe terlebih dahulu dan share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian agar kita bersama-sama belajar dari rumah. Sebelum kita melanjutkan materi, kita mereview pengumpulan data terlebih dahulu. Yang pertama, yaitu yang telah kita pelajari adalah tentang tes. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang tes sendiri. Yang kedua yaitu wawancara, dan yang ketiga adalah isian singkat, dan yang keempat adalah pencatatan langsung. Jika kalian belum menonton video, silahkan menonton video pada link yang ada pada pojok kanan atas ya. Selanjutnya kita akan mereview sedikit kelebihan dan kekurangan pada semua teknik pengumpulan data, yaitu mulai dari tes, wawancara, isian singkat hingga pencatatan langsung. Itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ragam cara pengumpulan data memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Semua dapat difungsikan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Selanjutnya yaitu penyajian data. Pada dasarnya, penyajian data yaitu mekanisme yang dipergunakan dalam sebuah laporan penelitian untuk menyajikan rangkaian angka numerik agar mudah dibaca, sehingga secara umum data-data penelitian tersebut dapat disajikan kepada khalayak umum dengan sangat mudah. Intinya adalah bagaimana kita memudahkan khalayak umum untuk membaca hasil atau data yang sudah kita kumpulkan. Yang pertama, dari teknik pengumpulan data, penyajian data yaitu dengan cara membuat dalam bentuk daftar. Nah, artinya di sini adalah menafsirkan data dari daftar dapat dilakukan terlebih dahulu dengan mengurutkan data dalam daftar dari yang terkecil. Jadi ketika data sudah ada, yang harus kita lakukan adalah mengurutkan terlebih dahulu dari data yang paling kecil sampai kepada data yang paling besar. Ini adalah contohnya dari mengurutkan data dari yang terkecil menuju yang terbesar. Dari angka 138 dan sampai 165 itu adalah contohnya. Dan selanjutnya setelah diurutkan, kita menuliskan kembali, yaitu di situ misalnya siswa yang memiliki tinggi 138 cm ada 2 anak dan seterusnya. Artinya itu semua adalah penyajian data dalam bentuk daftar. Selanjutnya, kita akan mempelajari penyajian data dalam bentuk yang lain, yaitu dalam bentuk tabel. Ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah bagaimana misalnya kita, ini contohnya adalah daftar golongan darah siswa kelas 5. Apa yang harus dipersiapkan? Yang pertama adalah membuat kolom isian yang berisi dari nomor, nama, dan golongan darah. Yang kedua, menginputkan hasil data, yaitu berdasarkan data yang telah diambil. Selanjutnya diinputkan ke dalam tabel yang sudah dipersiapkan. Yang ketiga, yaitu berkaitan dengan keuntungan dengan teknik bentuk tabel. Sangat mudah untuk melihat banyaknya siswa kelas 5. Dan kelemahannya adalah bila ingin mengetahui banyaknya siswa yang golongan darah tertentu masih harus menghitung satu persatu. Tabel berada pada slide selanjutnya. Mari kita perhatikan slide yang selanjutnya. Pada slide tersebut nanti kita akan mengetahui tentang penyajian data menggunakan tabel secara sederhana. Kita akan melihat tabel di situ nomor, nama siswa, golongan darah. Misalnya Siti golongan darahnya O, Beni A, Edo B. Dan dari sini kita dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan data. Kelebihannya kita dapat langsung mengetahui bahwa si anak tersebut dengan nama tersebut memiliki golongan darah O atau A atau B atau AB. Sedangkan kekurangannya adalah ketika kita akan mengetahui jumlah siswa yang memiliki golongan darah O, maka kita harus menghitung ulang kembali.
Selanjutnya, teknik penyajian data dengan cara yang lain, yaitu dengan cara menyajikan data dalam bentuk diagram gambar atau yang lebih dikenal dengan piktogram. Pada teknik ini, penyajian data dalam bentuk ini biasanya data diwakili oleh gambar, sehingga dimungkinkan untuk menarik perhatian dan memudahkan untuk membaca. Di sini kita akan membuat sebuah contoh sederhana, yaitu untuk penyajian data dalam bentuk piktogram, di mana dari hasil anak-anak yang suka mengunjungi sebuah perpustakaan. Gambar yang memegang buku biru menandakan mewakili 10 orang, sedangkan gambar yang memegang buku berwarna kuning menandakan bahwa mewakili 5 orang. Jika pada hari Senin tersebut ada 2 buah gambar siswa memegang buku biru dan 1 berwarna kuning, maka jumlahnya adalah 25. Selanjutnya adalah menyajikan data dalam sebuah diagram batang. Mungkin kita sering menjumpai diagram batang. Contoh diagram batang yang akan kita wakili pada hari ini adalah tentang hobi sepak bola siswa SDN 1 Kupai Batu Atas setiap tahunnya. Pada tahun 2013 di situ tersaji adalah 55%, 2014 60%, 2015 45%, 2016 65%, 2017 35%, 2018 43%. Itu hanya sekedar contoh tentang bagaimana bentuk dari diagram batang. Contoh yang kedua, diagram batang di mana di sini adalah Dayu mencatat profesi semua orang tua di kelas 5 SD Nusantara 1 setelah menanyakan satu persatu. Di sini ada data yang digambarkan dari yang dikumpulkan oleh Dayu. Misalnya, orang tua yang memiliki bekerja sebagai PNS berjumlah 8 orang dan TNI 5 orang. Nah, selanjutnya adalah penyajian data menggunakan diagram garis. Jika kalian memiliki adik yang berumur di bawah 5 tahun, biasanya dalam KMS-nya terdapat sebuah diagram garis. Diagram garis menunjukkan adanya kaitan antar data. Data berat badan dan tinggi badan dapat diukur setiap waktu. Data seperti ini disebut data kontinu. Biasanya penggunaan atau penyajian datanya menggunakan data yang penyajian berupa diagram garis. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita mereview terlebih dahulu pembelajaran yang sudah kita lakukan. Hari ini kita belajar tentang penyajian data. Dalam penyajian data ini tergantung skala kebutuhan dan efektivitas penyampaian. Yang pertama adalah penyajian data dalam bentuk daftar, tabel, diagram gambar atau piktogram. Selanjutnya adalah diagram batang, dan yang terakhir adalah diagram garis. Semoga pembelajaran ini dapat memberikan manfaat kepada kalian semua. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan dan terus giat belajar di rumah meskipun kita BDR, belajar dari rumah. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Silahkan share sebanyak-banyaknya dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.